Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Tanta sekarang sedang ada di Balai Desa Kelurahan Butuh Temanggung. Nah, bersama saya sekarang ada dari istilahnya apa? Kelompok atau tim? Tim Dokat. Tim Dokat dongeng keliling akhir tahun. Nah, ini dari sebelah kanan saya persis ini ada namanya Pak D. Pak D Sidik. Pak D Sidik. Berikutnya Yulia. Kak Julia. Ya terus Kak Dimas. Kak Dimas. Nah, mereka ini adalah sedang melakukan kegiatan roadshow ya. Roadshow-nya semana aja ini nanti? Roadshow mencakup area Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tepatnya dari mulai Cirebon, Temanggung, Gombong, berakhir di Majalengka 25 Desember nanti. Insya Allah. Wah, jadi hampir tiap berapa hari sekali pindah kota ya? Betul. Ya. Di Temanggung rencana berapa lama? Di Temanggung 3 hari, tapi pada hari ketiga akan dipecah tim menjadi satu tim ke Gombong dan satu tim tetap berada di Temanggung. Oh gitu, jadi split gitu ya. Ya. Ini bisa diceritakan nih latar belakang aktivitas Dokat ini gimana ini? Iya, Dokat ini dicetuskan karena melihat pada kondisi di lapangan bahwa ternyata banyak anak-anak di pelosok daerah yang tidak kemana-mana. Mau berenang nggak punya duit, akhirnya cuma main sepeda seharian, main layangan seharian, terus mereka terus nganggur. Ini bagaimana menyikapinya? Kita berikan mereka hiburan yang bermanfaat, hiburan dongeng yang juga sekaligus tuntunan, tontonan yang juga tuntunan, dongeng penuh akhlak mulia. Apalagi pas ini ya, hari liburan sekolah ya. Masya Allah. Iya. Ini kalau dari Kak Julia ini, Kak Julia ini apa yang mendorong Kak Julia tergabung dalam Dokat ini? Kalau tergabung dalam Maaf, Dokat deketin ini, lagi Kak. Iya. Ini karena gimana ya? Karena memang udah bawaannya kali ya Kak ya. Panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa. Ditawarin begini, ayo ikut gitu. Karena udah sering juga ngikut. Ada Sidik juga gitu, dengan yang lain-lain juga. Itu aja sih. Iya. Iya. Kalau Kak Dimas kelihatannya tadi saya lihat kok saya pantau ini Kak Dimas, nuansanya tuh sangat dakwah gitu Kak Dimas. Iya, itu memang kesepakatan dari Dokat sendiri atau memang Kak Dimas punya misi pribadi nih? Atau gimana? Monggo diceritakan. Ini kita punya misi bersama-sama ya Kak Iya. ya, bahwa apa yang kita sampaikan harus memiliki nilai edukasi. Nah, nilai edukasinya tentunya nggak lepas dari nilai-nilai agama juga, insya Allah. Jadi semoga adik-adik yang kita sambangi ya mendapatkan nilai itu dan bisa melaksanakannya. Itu sih harapan kami. Iya. Kembali ke Pak D nih ya. Iya. Pak D, kalau sekilas saya lihat ya, walaupun kita baru ketemu ini. Betul. Tapi ketemu dalam semangat mungkin udah dari lama. Ya itu kelihatannya memang ada nuansa yang Islami gitu ya. Betul. Itu apa yang mendorong itu kan kalau dongeng hanya sekedar budi pekerti aja kan bisa banyak terjadi di mana-mana. Ini kenapa kok nuansa Islami itu dimasukkan sebagai konten gitu Pak D? Ya, kami ingin adik-adik kami, anak-anak yang kami kunjungi terjaga akidahnya dan tetap terselamatkan walaupun kami sudah tidak mengunjungi mereka lagi. Maka kami berusaha bagaimana di setiap cerita kami ada nuansa anak-anak yang semangat mengaji, semangat untuk sholat dan seterusnya. Dengan cara begitu kami berharap mereka terus bersemangat ketika kami tidak lagi mengunjungi mereka. Dan itu sangat penting dan dari pengalaman kami yang mengunjungi mereka kembali setelah beberapa tahun, ada yang pamer-pamer anak-anak. Kak, kamu masih ingat loh Kak lagu kakak yang dulu loh. Masya Allah. Jadi rupanya pesan kebaikan kami lewat lagu, lewat cerita masih diingat oleh anak walaupun sudah lama tidak kami kunjungi kembali. Ini luar biasa buat kami. Sangat bahagia kami. Kalau dari Kak Julia dan Kak Dimas sendiri, ini kalau sedikit basic gitu, emang ada sekolah dongeng atau gimana dulu? Gimana Kakak? Kalau saya itu awal itu memang ikut pelatihan ya Kak. Tapi baru sekali ikut pelatihan. Tapi walaupun sekali, tapi kan semangat saya juga masih ada dong. Masya Allah, selalu luar ingin biasa. belajar terus tuh. Kadang sama yang seniornya juga memang langsung diturunkan langsung. Awalnya di kebencanaan juga Betul, gitu ya. Jadi Banyak ke terbiasa. sosial gitu ya? Iya. Ke sosial. Dan saya udah, ayo ikut gitu aja. Itu aja awalnya sih gitu. Kalau Kak Dimas, kalau audiensnya orang gede-gede, orang-orang tua juga, ayo adek-adek gitu juga nggak? Kira-kira treatmentnya gimana Kak Dimas? Kalau audiensnya atau orang besar gitu? Tergantung permintaan sebenarnya sih. Wih, tergantung request. Asik. Apa namanya? Saya juga pernah dongeng di depan nenek-nenek. Gimana tuh lansia pengalamannya? itu. Nah, mereka kan juga butuh hiburan, tapi hiburan yang ada edukasinya juga. Saya juga mainkan suara-suara peran-peran tokoh-tokoh yang tadi seperti tadi itu ya. Anak-anak kecil, kakek-kakek,
ya sama seperti halnya kita bercerita ke anak-anak, tapi paling materinya yang mungkin ada sedikit berbeda. Penyesuaian ya. Iya betul. Lah kalau tadi menarik juga itu, kalau memberikan motivasi atau semangat anak-anak dalam kondisi bencana itu treatmentnya gimana itu, Kak Yulia mungkin? Tadi kan mungkin mereka dalam kondisi tertekan, habis ada, itu gimana itu Kak? Awalnya ya kita pendekatan dulu lah pada anak-anak itu kan, ngobrol-ngobrol biasa lah gitu. Ya seru-seruan aja, ikutin mereka aja gitu. Lama-lama kan kita ajak, yuk mau dengarkan ini enggak gitu. Ya mereka sih sebenarnya antusiasnya lama-lama ini juga ya. Kalau awalnya mungkin datang masih bingung siapa ini gitu kan. Tapi lama-lama dengan kita berbaur dengan mereka juga akan ikut turut juga gitu. Jadi itu semacam relawan, tidak hanya memberikan bentuk donasi, sumbangan, makanan, minuman, tapi juga semangat motivasi ya Pak ya. Iya betul. Siap menonton, siap menonton. Kalau ini Pak De, kalau dalam mendongeng kan rata-rata kan yang dihadapi hadir atau hal apa penontonnya itu anak-anak. Iya. Bagaimana menjiwai anak-anak? Saya baru ngeliat sebentar aja sudah gitu ya. Udah ada yang begini, ada yang duduk ya, apa tadi gimana? Lomba duduk rapi. Rapi ya. Modus ini biar gimana itu Pak De kalau ngadepin anak Pak De yang paling lama ya kelihatannya. Kami menyebutnya membeli hati mereka, dan itu dimulai dengan sebelum dongeng kami sudah datang duluan. Jadi jangan pernah terjadi saat jam dongeng dimulai baru kita datang. Sebelum dongeng kita sudah datang, membaur di antara mereka, membeli hati mereka. Begitu mereka mulai nyaman dengan ice breaking misalnya yang ditunjukkan oleh Kak Dimas tadi, mereka mulai ikut, mulai terikat pada kami. Kalau udah terikat sudah nyaman, baru kami mendongeng. Jadi tidak ujuk-ujuk mendongeng, tapi harus dimulai dengan ice breaking dulu, yang beberapa lewat lagu, lewat tepuk dan segala macam. Tujuan membeli hati mereka agar mereka nyaman. Kalau sudah nyaman, gampang kesananya. Oh iya. Kalau misalnya nih saya pengen gabung nih, misalnya itu boleh nggak sih dibuka kesempatan nggak, atau harus di audisi dulu? Seberapa lucunya gitu? Enggak. Yang terpenting punya passion pada anak-anak. Iya. Itu yang pertama. Passion pada anak-anak. Kalau sudah punya passion, lainnya soal gampang. Bisa berlatih di rumah, bisa ketemu sama kami di lokasi bencana, bisa ikut kami kemanapun kami menghibur. Yang penting itu punya passion dulu. Kalau passion belum ada, dilatih dulu dengan keponakan, mungkin dengan tetangga dan segala macam. Kalau sudah tumbuh, tinggal bersama kami. Kami tidak menargetkan seseorang ini akan bisa menjadi setelah sekian lama. Tidak. Yang menargetkan adalah dirinya sendiri. Ketika ini sudah mulai jam terbangnya ada, beberapa kali ikut kami biasanya sudah mulai ada passion dan seterusnya, dia akan mulai terus berlatih. Kak Yulia ini pembelajar tulen. Dimanapun ada kesempatan kumpul pendongeng sudah pasti dia hadir. Waduh. Dimanapun. Waduh. Tapi mau jauh mau dekat pasti. Bukan karena ngeliat snacknya apa, bukan ya? Bukan. Tanpa snack pun dia hadir. Luar biasa Kak Yulia. Saya salut. Jempol dua nih. Dia nggak cuma ikut satu komunitas, ada beberapa komunitas. Jadi kami pendongeng itu punya banyak komunitas. Ada Gepuk, ada PK, ada Sahabat Odi, ada Kampung Dongeng. Semua itu kami kerjasama, kami juga bersinergi agar kami para pembelajar ini terus belajar, tidak pernah merasa puas pada diri sendiri. Oh iya. Terus ini kelihatannya akan diteruskan treatmentnya seperti apa yang tadi Kak Sidik bilang, sabi subuh tadi apa? Anak pejuang subuh. Nah itu gimana itu? Itu dongeng juga atau gimana itu? Gimana gitu? Anak pejuang subuh adalah misi kami untuk membuat anak-anak mau dan mampu subuh berjamaah di masjid. Kita ingat bahwa subuh itu paling berat. Bukan cuma buat anak tapi juga buat orang tua. Tapi dari pengalaman kami, kalau anak sudah bisa subuh berjamaah, orang tuanya akan ikut. Lingkungan akan ikut. Dari pengalaman kami. Dan kami setelah 5 tahun mendirikan gerakan ini, gerakan Anak Subuh Indonesia, sekarang berubah nama menjadi YAPIJAR, Yayasan Anak Pencinta Fajar. Masya Allah. Ratusan masjid ikut bergabung. Tidak mesti bergabung secara fisik dengan kami, tapi mereka melalui pelatihan kami lakukan, itu ternyata terdorong, termotivasi untuk bersama-sama menumbuhkan generasi anak pejuang subuh di masjid kita. Jadi kami selalu mengajak mereka menumbuhkan generasi anak pejuang subuh di masjid kita. Itu berarti setelah sholat subuh terus ada session dongeng gitu? Enggak, kita berbeda. Pada contoh saya misalnya di masjid saya lakukan itu kalau Senin belajar tepuk dan nyanyi Islami.
Kalau Selasa mendongeng, kalau Rabu berkisah, kalau hari Kamis menghafalkan satu ayat Quran atau hadis bersama artinya, dan hari Jumat review. Dan kalau ada rezeki, ada kesempatan, kami undang di hari Sabtu para tamu dari luar. Kadang pendongeng, kadang pemadam kebakaran, berbagi ilmu, dan hanya 30 menit. Dengan cara begitu, alhamdulillah anak-anak semangat terus. Itu masih di Jakarta? Seluruh Indonesia. Oh sudah mulai? Sudah ada yang di Samarinda, ada yang di Gombong, ada yang di Batam. Semua itu dalam rangka syiar generasi anak pejuang subuh. Doakan kami selalu. Amin, amin, amin. Amin, ya semoga dimudahkan. Amin ya Allah. Amin, amin. Siapa yang mau jadi Anda? Siapa yang mau jadi Anda? Siapa yang mau jadi Anda? Siapa yang mau jadi hutan? Ini jamming sebelum ditutup, saya pengen lihat Kak Dimas sama Kak Julia memainkan karakter bonekanya. Boleh? Kayak apa? Lihat. Kita tes ini ya. Seberapa ini ya? Piawainya. Pak De jadi juri aja dulu sementara. Oh, jadi bobonya di dalam tas ya boneka-boneka ini ya. Ini ada namanya Kak Dimas. Maaf, ini dicepit aja nih biar. Maaf. Ini Kak Julia dicepit aja di kodenya. Rara, Iya, Dani. kamu sayang Ido. Sayang banget. Caranya? Nggak tahu nih. Aku sayangnya aku dengan doa. Oh, dengan doa. Kalau Boni, Kalau aku, misalkan gini ya Raya, kalau ibu sakit, iya. ibu sakit, Kalau ibu cara bantu sakit. ibu gimana? Aku bantuin ibu nyuci. Oh, nyuci. Kalau kamu, Laundry. laundry. Ih, kamu gitu. Mau enaknya aja ya? Iya. Iya. Yang bayar siapa? Kakak. Kan kita yang bayar. Curang. Gak boleh gitu, Doni. Harus bantuin itu. Iya, itu kan bantuin juga. Oh, bantuin juga katanya. Alah. Iya, nggak apa-apa. Yang penting punya niat bantu ibu ya. Iya sih. Dan wujudkan niatnya. Iya. Iya dong. Iya dong. Doain juga biar sehat. Kurang lebih gitu ya Rara ya. Iya. Coba Rara bisa doa buat ibu dan ayah. Ayo, coba. Bisa Coba. mah aku. Tadi udah belajar. Oh udah. Iya. Kamu bisa? Bisa. Coba. Aku dulu. Aku dulu. Aku Oke, dulu. oke. Aku. Iya. Aku. Iya. Mulai ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Dani, Iya. aku lupa. Iya. Makanya sering-sering doain ibu ya. Iya, kakak. Oke. Oke. Doanya semoga ibuku memberikan uang jajan. Ya, Kurang lebih begitu. Ya. Maka yang kirim. Tips dari saya, jangan banyak-banyak makan gorengan ya kakak. Nanti serak tenggorokannya. Bener. Ya, Ambil berkali-kali ya. ya. Teman-teman, ini kita sudah sejenak ngobrol dengan teman-teman hebat kita ini. Semoga apa yang mereka misikan gitu ya Pak Ya, De ya, betul. bisa dimudahkan oleh Allah. Amin ya Allah. Dakwahnya juga bisa nyampe kepada masyarakat. Betul. Siarnya juga makin luas melalui media-media boneka ini. Dan ternyata dakwah itu tidak hanya di mimbar, Betul. tidak hanya di depan kelas atau di dalam ceramah, tapi juga dengan media-media boneka ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di waktu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.